Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 421 Keindahan Negara. Berapa harga wanita ini? Saya akan membayarnya. Kata Chu Jiangliu bangga, sepertinya dia tidak kekurangan uang. Nyonya tua itu tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan, saya baru saja mengatakan bahwa Nona Hongsu bukanlah seorang pelacur tetapi seorang pelacur. Kami hanya memberi Anda kesempatan untuk bertemu. Adapun berapa biayanya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Jika Anda mampu, Anda masih dapat bermalam bersama Nona Hongsu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jika Anda tidak mampu, bahkan jika Anda mengeluarkan 100 juta batu spiritual, Nona Hongsu tidak akan melihat Anda dua kali. Oke, aku tidak akan pergi bersamamu." Aku berkata, "Kalian dengarkan saja musiknya, aku akan turun untuk menyapanya." Nyonya tua itu mengucapkan beberapa patah kata sambil tersenyum, dan berlari keluar dengan cepat. Nona Hongsu dengan anggun berjalan ke lantai pertama, naik ke platform tinggi, duduk di belakang layar, meletakkan piano di tangannya di atas meja, dengan lembut menekan tangan gioknya pada senar, dan memainkan nada yang indah. Lin Bai menatap tajam ke arah Qin, bawahan wanita itu, tanpa meninggalkan matanya sama sekali. Chu Jiangliu menatap wajah lurus Lin Bai yang merah dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, berhentilah melihat dan dengarkan musiknya. Saya tahu Anda menyukai orang yang penuh perhatian seperti ini, jadi saya akan membayarnya nanti. Bagaimana kalau membiarkan kamu bermalam dengan Nona Hongsu?" Lin Bai mengalihkan pandangannya dan berkata dengan ringan, "Saya tidak melihat Hongsu, tetapi piano di tangannya, Chu Jiangliu, piano ini memiliki asal yang berbeda." Kecil. Chu Jiangliu menoleh dengan rasa ingin tahu. Piano yang digunakan Nona Hongsu sepertinya hanya piano yang terbuat dari kayu mahoni biasa, kenapa begitu penting? Chu Jiangliu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha, lupakan saja, kamu bahkan tidak tahu. Gunakan kayu darah suci untuk membuat badan instrumennya, dan gunakan dengan sutra 9 putaran sebagai senarnya, maukah Anda menjadi wanita biasa?" Lin Bai mengenali bahan tempa piano segera setelah Hongsu muncul. Awalnya, Lin Bai juga tidak bisa mengenalinya. Namun, sejak Lin Bai melahap ingatan iblis besar, ada banyak materi aneh dan aneh di dunia seni bela diri di benaknya. Selama periode waktu ini, Lin Bai sepenuhnya mencerna ingatan ini, dan sekarang telah berubah menjadi ingatannya sendiri dan dapat dimobilisasi kapan saja. Suara yang sangat indah. Sun Qian secara tidak sengaja mabuk. Lin Bai memejamkan mata sedikit dan mendengarkan musik piano Hongsu. Suara pianonya merdu dan menyenangkan, dan pendahuluannya agak lambat, seperti meminum anggur berkualitas, menggendong wanita cantik, bernyanyi dan menari di paviliun, tertawa, dan pemandangan yang damai dan bahagia. Di tengah panggung, suara piano tiba-tiba berubah dan ritmenya cepat, langsung membuat orang merasa seperti berada di medan perang yang kacau, ribuan pasukan dan kuda menyerang secara langsung, dan suara pembunuhan terdengar di panggung. Telinga. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya menjadi dingin, dan pedang di tubuhnya terbang tak terkendali, seolah-olah dia telah kembali ke perbatasan selatan, dan kembali ke medan perang melawan kerajaan Dayue. Niat pedang Lin Bai terungkap, tapi itu tidak menarik banyak perhatian. Namun pigmen merah di balik layar sangat terasa. Mata indah Hongsu terkejut, dan dia menoleh untuk melihat kamar elegan di lantai 2. Dia melihat Lin Bai, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Segera, Lin Bai merasakan niat pedangnya terungkap dan segera menutupnya. Antara melepaskan dan menutup, untuk sesaat, dia bahkan tidak merasakan aliran sungai Chu di sekitarnya. Sebaliknya, justru dirasakan oleh pigmen merah. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Hongsu merasakan niat pedang Lin Bai, senyuman indah muncul di balik kerudung tipisnya. "Dia pasti pangeran pedang Lin Bai," kata Hongsu dengan tenang di dalam hatinya. Tiba-tiba suara piano memasuki tahap selanjutnya dan melodi menjadi lebih lambat. Ibarat usai perang, para prajurit pulang ke rumah, mengunjungi istri, anak, dan orang tua, serta mendesah tentang manfaat perdamaian, membuat masyarakat rileks, lega, dan melepaskan segala tekanan. Sikat. Di tengah musik santai di kemudian hari, mata Lin Bai tiba-tiba bersinar dengan kilatan pedang. Hah! Lin Bai terkejut. Itu adalah kemauan seni bela diri. Lin Bai berseru dalam hatinya. Tiba-tiba, niat pedang Lin Bai terbuka, dan cahaya pedang maju menemuinya. Dengan keras, pedang dan pedang meledak tanpa terlihat. Sebuah kekuatan mengguncang Feng Yuefang. Hah! Apa yang terjadi? Kenapa aku merasakan Feng Yuefang gemetar? Ya, aku juga merasakannya. Apakah ada yang berduel? Bajingan itu menggerakkan tangannya. Aku tidak tahu apakah Feng Yuefang diperbolehkan bergerak. Apakah kamu akan menggunakan kekerasan? Sekelompok prajurit berteriak.
Bahkan Chu Jiangliu berteriak dengan marah, bajingan itu melakukannya dan mengganggu musik yang indah ini. Saya tidak bisa memaafkanmu. Lin Bai mengerutkan bibirnya dan tersenyum, melihat ke belakang layar. Hongsu memandang Lin Bai melalui kain kasa di antara layar, dengan senyuman tipis di matanya yang cerah. Sikat. Tiba-tiba pada saat ini, musik yang dimainkan oleh Hongsu tiba-tiba menjadi lebih cepat, seolah-olah dia telah kembali ke medan perang di mana ribuan pasukan sedang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, di depan Lin Bai, pedang dan pedang saling menyerang. Apa yang terjadi? Mengapa suara piano berubah lagi? Wow, pencapaian Nona Hongsu dalam seni piano sungguh tak tertandingi. Ketepatan seperti itu adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh banyak ahli seni piano. Ah, kedengarannya bagus sekali. Kedengarannya bagus sekali. Mader, kedengarannya bagus sekali. Membuat darahku mendidih. Aku merasa seperti pisau tidak bisa membunuhku. Sekelompok prajurit di lantai pertama merasakan darah mereka mendidih dalam musik bertempo cepat. Mulai berteriak. Bahkan Chu Jiangliu menunjukkan semangat juang saat ini, seolah-olah dia sedang menghadapi puluhan juta pasukan dari kerajaan Dayue, tampak seperti pembunuh. Di depan mata Lin Bai, pedang dan bayangan pedang berkumpul, berubah menjadi jaring pedang kedap udara, dan tiba-tiba menyerang Lin Bai. Huff! Lin Bai mendengus sedikit, dan niat pedang tahap awal tingkat kedua terbang seperti naga keluar dari laut. Niat pedang membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Niat pedang itu menghancurkan kemauan seni bela diri Hongsu, dan kemudian dia langsung menuju ke layar tanpa bisa dihentikan. Terdengar bunyi klik keras, dan layarnya hancur oleh niat pedang. Hongsu tampak tenang saat dia melihat niat pedang datang ke arahnya. Mata Lin Bai berubah, dan pada saat niat pedangnya menyerang Dao Hongsu, dia tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajah Hongsu, meniup rambut indahnya. Jika Lin Bai terus menyerang, niat pedang ini bisa melukai Hongsu secara serius. Dalam pertarungan seni bela diri di udara, Lin Bai pulang sebagai pemenang. Saat Hongsu menekan senarnya, suaranya berhenti. Ah! Seluruh penonton terkejut. Semua prajurit tidak mengerti mengapa layar tiba-tiba terkoyak oleh suatu kekuatan. Jelas tidak ada yang mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Mengapa layarnya tiba-tiba terbuka? Ya, mungkinkah Feng Yuefang berhantu? Entahlah, tapi musik piano Nona Hongsu sudah selesai diputar. Kedengarannya sangat bagus. Rasanya lama sekali. Alangkah baiknya jika saya bisa mendengarkannya lagi. Banyak pejuang memandang Hongsu dengan tergila-gila. Mata kerinduan mereka sepertinya memohon pada Nona Hongsu untuk memainkan sebuah lagu. Saya, Long Jianxiao, telah memberi saya 100.000 batu roh, dan meminta Nona Hongsu memainkan sebuah lagu. Kali ini saya ingin mendengarkan, Pedang Peri Meminta Cinta. Saat ini, di ruangan yang elegan di lantai 2, seorang pria kasar mendorong menjauh melalui jendela. Dia dengan santai melemparkan tas penyimpanan ke depan Hongsu, terlihat sombong dan sombong. Ketika semua orang melihat betapa arogannya pria ini, mereka sangat marah. Ini tidak berarti meminta seseorang untuk bermain piano. Ini jelas sebuah perintah. Hongsu adalah Dewi di Feng Yuefang, bisakah kamu memesannya? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda lakukan? Tindakan Long Jianxiao segera menimbulkan kemarahan publik. Bab 422 1 juta batu spiritual, tolong keluarkan ketiga cucu ini. Long Jianxiao melemparkan tas penyimpanan dengan ekspresi bangga di wajahnya, seolah ekspresi itu mengatakan, saya punya banyak uang. Siapa orang ini? Benar-benar keji. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Nona Hongsu seperti ini? Yaitu, bagaimana cara membuang batu roh itu? Dia harus dengan hormat menyerahkannya ke tangan Nona Hongsu, dan kemudian dengan rendah hati mengundangnya untuk bermain. Yi, kelakuan orang ini kasar sekali. Benar-benar menghina tuan-tuan. Sekelompok tamu romantis di lantai pertama berkata dengan tidak senang. Hongsu melirik tas penyimpanan yang jatuh di kakinya, tersenyum tipis, tapi tidak membungkuk untuk mengambilnya. Siapa orang ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Jiangliu melirik Long Jianxiao dan berkata sambil tersenyum, Long Jianxiao, seorang pesolek di ibu kota kekaisaran. Ayahnya adalah Markis dari Zhenlong. Apakah Anda ingat Long Fei? Long Fei adalah kakak tertuanya. Anak laki-laki ini adalah sedikit pintar. Tak satu pun dari mereka mewarisi darah keluarga panjang. Sebaliknya, mereka tinggal di Feng Yuefang sepanjang tahun setelah mereka mencapai usia dewasa. Memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan keluarga mereka, mereka juga bertindak tidak bermoral di ibu kota kekaisaran dan menyinggung banyak orang-orang. Hal yang paling dibenci adalah ayahnya dan kakak laki-lakinya yang tertua memanjakanmu dengan segala cara yang mungkin. Jika sesuatu terjadi, Long Fei akan membantunya menyelesaikannya, yang membuat banyak orang tidak berani berbicara. Hei,
Qian Yun dari rumah Qian Hou, dan Qian Yun dari rumah Pangeran Kang semuanya Yan Xuan, yang secara kolektif dikenal sebagai tiga pesolek utama di ibu kota kekaisaran. Chu Jiangliu berkata kepada Lin Bai dengan tenang. Itu dia. Lin Bai mengangguk dan berkata, menatap Long Jianxiao lebih jauh. Long Jianxiao juga mendengar dari Qian Yun kemarin bahwa kecantikan yang menakjubkan datang ke Feng Yuefang. Hari ini, mereka bertiga datang ke Feng Yuefang untuk menunggu. Tanpa diduga, mereka benar-benar melihat Hongsu. Ketika Long Jianxiao, Qian Yun, dan Wanyan Xuan memperhatikan Hongsu, mereka terkesan dengan matanya yang cerah, dan kemudian dikejutkan oleh musik piano Hongsu. Jadi setelah Hongsu selesai bermain, dia tidak sabar untuk membiarkan Hongsu memainkan sebuah lagu. Aduh, Tuan Long, ini tidak bagus. Penampilan Nona Hongsu bergantung pada suasana hatinya. 100.000 batu roh saja tidak cukup. Bustar tua itu berlari ke arah angin dan mengambil batu roh di kaki Hongsu. Angkat dan letakkan di tangan Anda. Sungguh, itu berarti kita tidak memiliki cukup batu spiritual, jadi aku memberimu 100.000. Di sebelah Long Jianxiao, tuan muda lainnya berkata dengan sembrono, dan setelah mengatakan itu, dia membuang tas penyimpanan lainnya. Mendesis. Seluruh penonton tercengang. 100.000 batu roh, apakah Anda ingin melemparkannya ke sini untuk bersenang-senang? 100.000 batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Feng Yuefang, gua penjual emas, dapat memiliki 10 gadis menemani Anda selama 10 hari 10 malam. Chu Jiangliu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, senang sekali memiliki dua orang yang menyebalkan. Saya benar-benar tidak tahan dengan orang-orang yang terlalu sombong ini. Lin Bai, jika Anda tidak ada di sini, saya akan keluar dan menghajar mereka sekarang. Kamu, juga sekarang. Kamu bisa pergi, Lin Bai tersenyum memberi semangat. Itu tidak bisa dilakukan sekarang. Jika aku keluar dan mengungkapkan identitasku, masalah ini akan menyebar ke telinga putri tertua. Jika aku membawamu ke King Lou, putri tertua harus mengulitiku ketika aku kembali. Kata Chu Jiangliu sambil tersenyum masam. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Bustar tua itu mengambil tas penyimpanan itu lagi, meletakkannya di pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, oh, sudah kubilang, ini bukan tentang batu roh. Tuan Ganyun, jangan membuangnya. Ini 200.000 dolar. Bukankah itu cukup? Ayo kita dapatkan 100.000 lagi. Pada saat yang sama, Wanyan Xuan, pesolek terakhir di ibu kota kekaisaran, juga membuang 100.000 dolar. Wanyan Xuan tersenyum dan berkata, 300.000, itu sudah cukup. 300.000 batu roh cukup untuk menjaga seorang gadis di Feng Yuefang selama sebulan. Nona Hongsu, Anda harusnya puas. Bar. Long Jianxiao berkata pelan, mainkan piano, jangan merusak suasana hatiku. Saat dia berbicara, Long Jianxiao, Qian Yun, dan Wanyan Xuan berbaring dengan nyaman di kursi, menunggu musik piano Hongsu datang. 1 juta batu roh, tolong keluarkan ketiga kura-kura ini. Pada saat ini, suara heroik datang dari kamar pribadi lain. Tiba-tiba, tas penyimpanan yang menggembung terlempar ke tangan nyonya tua. Tas penyimpanan ini tidak jatuh ke tanah sehingga memberikan rasa hormat kepada orang lain. Mendesis. Mendengar suara tersebut, seluruh penonton tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. 1 juta batu roh. Hanya untuk mengeluarkan Wanyan Xuan, Qian Yun, dan Long Jianxiao, 3 anak laki-laki pesolek. Buang-buang uang saja. Siapa ini? Dia hanya membutuhkan 1 juta batu roh. Siapa yang bisa melakukannya? Itu. Kamu anak yang hilang. Mungkinkah murid dari 3 keluarga kaya raya ada di sini? Siapa dia? Semua prajurit melihat ke kamar pribadi di lantai 2, tetapi mereka masih tidak bisa, saya tidak dapat menemukan orang ini, bahkan yang mana. Saya bahkan tidak tahu apa yang dibuang dari kamar pribadi. Hongsu melihat ke kamar pribadi tempat Lin Bai berada dan memberikan pandangan bersyukur. Lin Bai tersenyum tipis dan mengangguk. Chu Jiangliu tampak sedih dan berkata, Saudara Lin, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Jika ayahku mengetahui bahwa 1 juta batu spiritual hilang, aku harus dikuliti dan dijepit. Lin Bai berkata, Chu Jiangliu, kata Jiangliu, bukankah kamu mengatakan bahwa rumah Pangeran Chumu akan menanggung semua biaya untuk malam ini? 1 juta batu spiritual ini tidak berarti apa-apa bagi rumah Pangeran Chumu. Chu Jiangliu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang mengatakan itu? Jika kamu memiliki kemampuan untuk berdiri, aku akan membunuhmu. Long Jianxiao, Qian Yun dan Wanyan Xuan mengeluarkan pedang mereka dan melompat keluar dari kamar pribadi dengan tatapan membunuh, meraung dengan marah. Melihat ketiga pria ini marah, banyak orang yang menyusut ketakutan. Chu Jiangliu mengertakkan gigi dan berkata, saya benar-benar ingin mengungkapkan identitas saya dan menginjak-injak mereka sampai mati.
Lin Bai tersenyum ringan dan tidak berkomitmen. Hongsu berkata saat ini, jangan marah, kalian bertiga. Hongsu tidak pernah menyukai uang. Karena semua orang begitu anggun hari ini, mengapa tidak biarkan Hongsu mengajukan pertanyaan tentang piano? Jika ada yang bisa jawablah, kamu bisa mengikuti Hongsu. Pergi ke kamar kerja dan bicara, dan Hongsu akan memainkan piano untukmu sepanjang malam. Apakah itu bagus? Kata Hongsu sambil tersenyum. Ketika Hongsu mengatakan bahwa dia ingin mengundang seseorang untuk menjadi tamu, semua prajurit di ruangan itu terkejut. Bolehkah aku benar-benar pergi ke kamar kerja Nona Hongsu? Ini adalah berkah yang luar biasa. Ya Tuhan, ini adalah berkah. Nona Hongsu, ajukan pertanyaan secepatnya, kami pasti bisa menjawabnya. Kata para prajurit di bawah dengan terkejut. Long Jianxiao tersenyum dan berkata, hahaha, Nona Hongsu, sepertinya kamu akan bermalam bersamaku malam ini. Hongsu tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin? Long Jianxiao berkata, saya tidak berbakat. Telah menyukai musik sejak kecil, dan mahir dalam 18 jenis alat musik, terutama teknik piano. Long Jianxiao berkata sambil menatap Hongsu dengan mata menyipit. Hongsu berkata dengan nada menghina, oke, tolong dengarkan, topik saya adalah Bab 423 Pohon Jahat Hitam Guntur Langit. Banyak orang yang merasa percaya diri ketika mendengar bahwa ini adalah tes piano. Lagi pula, tamu Feng Yue yang menginap di Feng Yue Fang juga menyukai Qin Dao. Jika ini tes temperamen, aku cukup percaya diri. Lagi pula, aku sudah berlatih temperamen selama lebih dari 10 tahun. Kamu lebih baik dariku. Aku sudah berlatih temperamen dengan banyak master piano. Kamu semua, dihitung. Tuanku, kepala luthier keluarga kerajaan, apakah kamu sebaik aku? Tamu kehormatannya pasti aku. Kalau begitu kamu luar biasa, tuanmu sebenarnya adalah kepala luthier keluarga kerajaan. Semua para prajurit di ruangan itu bersemangat. Omong-omong, ada orang yang sangat berbakat di bidang musik, dan dia penuh percaya diri. Semuanya, dengarkan, pertanyaanku adalah. Nona Hongsu segera berkata perlahan. Seluruh penonton menahan napas dan mendengarkan baik-baik pertanyaan Nona Hongsu. Bahkan Chu Jiangliu, Sun Qian, Li Jianxing dan Lin Bai menunggu dengan penuh semangat. Hongsu berkata dengan tenang, pertanyaan saya adalah, piano saya terbuat dari apa? Anda hanya perlu menjawab bahan utama yang digunakan untuk badan dan senarnya. Apa? Seluruh penonton tercengang. Ketakutan. Pertanyaan macam apa ini? Apakah kamu tidak membutuhkan seorang master piano? Omong kosong, seorang master piano tidak dapat memiliki piano. Menurutku pertanyaan Nona Hongsu baik-baik saja. Ya, seorang master piano harus pertama-tama jika Anda tidak mengenali Qin, apa gunanya membicarakannya? Qin di tangan Nona Hongsu cukup aneh. Kelihatannya sangat sederhana. Terbuat dari kayu mahoni biasa. Tidak ada yang aneh dengan itu. Itu. Banyak orang berkata dengan wajah bingung. Nyonya tua telah menerima berbagai pelacur di Feng Yue Fang sepanjang tahun. Ketika dia mendengar Hongsu menanyakan pertanyaan seperti itu, dia langsung tahu di dalam hatinya, sepertinya Nona Hongsu tidak ingin mengundang orang ke kamar kerja, jadi dia menanyakan pertanyaan yang sulit. Ada ribuan teknik kayu untuk membuat biola, entah terbuat dari bahan apa biola yang ada di tangan Anda. Setelah Hongsu selesai berbicara, dia memberi waktu kepada semua orang untuk berpikir dan memperhatikan Qin, lalu bertanya, sudah lama sejak saya membakar dupa. Saya ingin tahu apakah ada yang punya jawabannya. Nah, seluruh penonton sangat terkejut. Semua orang berpikir keras. Kalau begitu biarkan aku bicara dulu. Pada saat itu, seorang pemuda tampan berdiri dan berkata, Hongsu menoleh untuk melihatnya. Pria itu tersenyum dan berkata, di akhir Yang, dia adalah pemain biola dari Lokakarya Musik Feng Ibu Kota Kekaisaran. Hongsu sedikit mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar tentang Lokakarya Musik Feng. Ini adalah bengkel musik dengan nama yang sama sebagai Lokakarya Musik Kerajaan di Ibu Kota Kekaisaran. Lokakarya Musik Feng setiap musisi yang keluar tidak ada bandingannya. Ada dua bengkel musik di Ibu Kota Kekaisaran. Yang paling terkenal, satu adalah bengkel musik kerajaan, dan yang lainnya adalah bengkel musik tiup. Royal Band didedikasikan untuk bermain untuk keluarga kerajaan dan menteri dinasti. Setiap musisi di band adalah musisi terbaik di Shenwu pada saat itu. Bengkel musik Feng merupakan bengkel musik yang sama terkenalnya dengan bengkel musik kerajaan di Ibu Kota Kekaisaran. Para musisi ini tidak serakah akan kekuasaan dan memainkan musik favoritnya. Mereka memiliki reputasi yang tinggi di Ibu Kota Kekaisaran. Musik mereka juga unik, dan sangat dicari oleh para sastrawan dan tamu-tamu anggun. Sunyang berkata dengan malu, di mana itu? Nona Miao Zhan. Awalnya saya mengira bahwa saya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang piano.
Tanpa diduga, ketika saya mendengarkan musik piano gadis itu hari ini, saya menyadari bahwa saya hanya menggores permukaannya saja. Hongsu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda ingin berkomunikasi dengan saya melalui piano. Setelah Anda menjawab pertanyaan saya, Anda secara alami akan memiliki satu malam untuk berkomunikasi. Sunyang tersenyum canggung dan berkata, baiklah, jawaban saya adalah, piano Nona Hongsu terbuat dari kayu erinjem. Selama penempaan, ditambahkan kayu merah, jadi warnanya merah tua. Senarnya sebagian besar terbuat dari sutra giokristal es, jadi masing-masing sebening kristal. Saya ingin tahu apakah saya dikatakan benar. Sunyang berkata dengan sangat percaya diri. Sunyang tidak hanya berbicara omong kosong. Kayu erinjem berwarna hitam dan kayu cedar merah berwarna merah. Ketika keduanya dimurnikan bersama-sama, warna merah tua akan muncul. Dan senar gukin di tangan Hongsu jernih dan bersinar dengan cahaya putih. Bersama dengan rumor yang beredar sutra giokristal es, sama. Sunyang sungguh luar biasa. Dia pemain biola dari lokakarya musik Feng. Penilaiannya benar-benar akurat. Ya, erinjem dan kayu merah keduanya adalah kayu langka untuk memperhalus badan piano, dan batu giokristal es sutra tak ternilai harganya dan tidak memiliki pasar. Saya tidak menyangka gukin di tangan Nona Hongsu akan bernilai sebesar itu. Saudaraku, saya tidak mengerti kin, dan saya tidak tahu betapa berharganya bahan-bahan yang Anda sebutkan ini, jadi berikan saja padaku. Biar ku beritahu berapa harganya. Berapa? Haha, erinjem dan kayu merah bernilai 1,5 juta batu spiritual. Dan sutra giokristal es hampir 5 juta. Apa-apaan ini? Maksudmu senar merah Nona Su bernilai total lebih dari 35 juta yuan. Ya Tuhan. Banyak pejuang yang terkejut dengan harga kayu erinjem, kayu cedar merah, dan sutra batu giokristal es. Hongsu tersenyum ketika mendengar ini, meskipun bahan yang Anda sebutkan adalah yang terbaik untuk pembuatan piano, dan setiap bagiannya sangat berharga, gukin di pelukan gadis kecil itu tidak terbuat dari bahan-bahan ini. Sunyang tiba-tiba menatap Hongsu dengan takjub. Dia baru saja memikirkan tentang malam menyenangkan yang dia habiskan untuk berbicara dengan Hongsu Bingzuye malam ini. Alhasil, Hongsu menghancurkan fantasinya hanya dengan satu kalimat. Bukan begitu. Sunyang berkata tidak percaya. Sulit baginya untuk percaya bahwa dia salah mengatakannya. Hongsu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Sunyang menghela nafas pelan, menangkupkan tinjunya memberi hormat, dan pergi dengan kecewa. Haha, Sunyang, kamu sangat mencolok dan berani menunjukkan rasa malumu. Apa yang kamu katakan salah? Kamu harus mendengarkan aku. Long Jianxiao berdiri saat ini dan berkata dengan senyum bangga. Sunyang melirik Long Jianxiao dengan rasa jijik di wajahnya. Hongsu tersenyum dan berkata, tolong beritahu saya. Long Jianxiao berkata dengan bangga, badan piano terbuat dari kayu Tianlei Heixia. Senarnya terbuat dari sutra Tianlei. Hongsu mendengar jawaban Long Jianxiao, tiba-tiba tampak terkejut. Melihat keterkejutan di wajah Hongsu, Long Jianxiao tertawa bangga, hahaha, melihat ekspresi terkejut di wajah Hongsu, sepertinya aku benar. Baiklah, aku pergi dulu. Waktunya mandi. Tolong minta Nona Hongsu untuk menungguku di kamar. Semua prajurit di lantai pertama memandang Long Jianxiao dengan iri, dan pada saat yang sama mereka diliputi amarah. Dewi mereka akan dirusak oleh orang ini malam ini. Meskipun Long Jianxiao adalah seorang pesolek, dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu mahir dalam bermain piano. Dia bahkan tahu tentang Tianlei Heishiamu dan Tianxi. Ya, sayang sekali. Nona Hongsu, seorang wanita yang begitu gesit roh, bisakah sebenarnya aku dirusak oleh binatang buas ini? Sungguh konyol, berapa banyak wanita yang telah dirusak Long Jianxiao. Oh, sayang sekali. Sial, apakah kamu baru saja melihat Long Jianxiao dan dewiku pergi ke kamar kerja seperti ini? Aku tidak tahan dengan nada ini. Sekelompok prajurit berteriak dengan marah. Jangan katakan itu. Katakan padaku berapa biayanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang Qingdao. Kayu Heisa dari Tianlei harganya sekitar 30 juta batu spiritual per kaki. Tian Silek harganya sekitar 50 juta batu spiritual per kaki. Kaki, akarnya, sial, mahal sekali. Ini perampokan, gukin, mahal sekali. Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar harga kayu Tianlei Heixia dan sutra Tianxi. Hongsu tersenyum saat ini dan berkata, saya terkejut bahwa Anda benar-benar mengetahui tentang kayu Tianlei Heixia dan sutra Tianxi. Meskipun jawabannya sangat dekat, itu bukanlah jawaban yang benar. Kata Long Jianxiao dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kaku, katanya, salah. Kok bisa salah? Apa kamu salah mengingatnya? Bab 424 Kayu Darah Suci dan 9 Putaran Sutra. Wajah Long Jianxiao tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana bisa salah? Apakah kamu salah mengingatnya?
Long Jianxiao berkata dengan marah. Hongsu tersenyum dan berkata, gadis kecilku akan mengingatnya dengan benar, itu memang tidak terbuat dari dua bahan ini. Long Jianxiao mendengus dingin, menurutku kamu sengaja mempersulit kami. Ini jelas setan hitam dari Heavenly Thunder. Terbuat dari kayu dan sutra langit, kamu sebenarnya bilang bukan. Aku sudah menjawabnya, tapi kamu ingin berdalih, bukankah itu hanya menggoda kita? Aku tidak peduli, kamu milikku malam ini. Long Jianxiao berkata dengan marah. Long Jianxiao sangat yakin bahwa badan dan senar piano terbuat dari kayu Tian Lei Heixia dan Tian Silek. Dia sudah menjawabnya, tapi Hongsu tidak ingin bermalam bersamanya, jadi dia membuat alasan dan mempersulit segalanya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Long Jianxiao. Itu benar, ini jelas adalah kayu setan hitam guntur surgawi dan sutra ulat sutra surgawi. Apakah Anda mencoba berdalih karena Anda tidak ingin menghabiskan malam bersama Tuan Long kami? Qian Yun juga meraung. Made, kamu perempuan jalang berani bermain dengan kami seperti ini karena kecantikanmu. Tahukah kamu siapa kami? Wan Yanxuan meraung marah. Saat mereka sedang berbincang, playboy ketiga pangeran itu menjadi marah karena malu. Chu Jiangliu berkata dengan marah, ketiga orang ini benar-benar binatang buas. Sungguh konyol bahwa mereka ingin Tuan mengambil busur meskipun mereka menjawab salah. Lin Bai juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Itu adalah pertanyaan yang bagus, tapi memang begitu konyol mereka bertiga mendapat masalah. Hongsu masih berkata dengan nada tenang, wanita kecil itu telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini memang tidak terbuat dari kayu Tian Lei Heixia dan sutra Tianxi. Long Jianxiao berkata dengan enggan, lalu kamu berkata, terbuat dari bahan apa ini? Nona. Hongsu berkata, jika tidak ada yang memberi tahu jawabannya, tentu saja saya akan mengumumkannya di akhir. Long Jianxiao menekan, tidak, Anda harus memberi tahu saya sekarang, jika Anda tidak memberi tahu saya akan melakukannya. Anggap saja kamu terbuat dari kayu jahat hitam guntur surgawi dan sutra surgawi, dan kamu milikku malam ini. Ada sedikit kebosanan di mata Hongsu. Long Jianxiao bertingkah nakal sekarang. Bajingan ini masih putra seorang pangeran. Dia benar-benar mempermalukan ayahmu. Hanya saja kamu tidak bisa bersikap lembut dan kamu tidak bisa keras. Ini adalah sifat Long Jianxiao. Namun, dia bukan orang baik sejak awal. Jika bukan karena seseorang ayahnya ada di sini, dan dia tidak tahu sudah berapa kali dia mati di Feng Yuefang. Banyak prajurit berkata dengan marah. Apakah tidak ada yang bisa menyembuhkan pesolek ini? Apakah tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Nona Hongsu? Banyak prajurit berkata tidak percaya. Dalam hati mereka, dengan siapapun Nona Hongsu menghabiskan malam yang baik jauh lebih baik daripada ketiga pria pesolek ini. Karena ketiga orang ini benar-benar sampah. Badan piano terbuat dari kayu darah suci. Senarnya terbuat dari sutra 9 putaran. Pada saat ini, suara polos terdengar dari Akot. Seluruh hadirin mendengar jawaban ini dengan jelas. Siapa yang menjawab? Mengapa kamu tidak melihat siapapun? Ya, siapa yang menjawab? Banyak prajurit yang mengangkat kepala, mencari orang yang menjawab pertanyaan itu. Chu Jiangliu memandang Lin Bai dengan tercengang dan berkata, Saudara Lin, kamu benar-benar menjawab. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu hanya tebakan acak. Nona Hongsu melihat ke kamar pribadi Lin Bai dan tersenyum. Lalu dia berkata, itu sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Temanku di kamar pribadi, kamu menjawab dengan benar. Hongsu akan pergi ke kamar untuk menunggumu. Cepat kemari, kata Hongsu sambil tersenyum tipis. Apa? Jawaban yang benar. Kayu darah suci dan sutra 9 putaran, manakah jawaban yang benar? Apa itu kayu darah suci dan apa itu sutra 9 putaran? Aku tidak tahu, jangan lihat pada saya juga tidak tahu. Saya tahu. Berapa nilainya? Mungkin bernilai banyak uang. Banyak prajurit berkata dengan bingung. Chu Jiangliu memandang Lin Bai dengan kagum, Saudara Lin, kamu membodohi siapapun secara acak, dan kamu baik-baik saja. Apakah kamu yang terpilih? Lin Bai terkekeh. Mongolia. Sial jika kamu bisa melakukannya dengan benar. Ini adalah dua materi dalam ingatan Damo, Lin Bai hanya mengingatnya. Tunggu sebentar. Long Jianxiao meraung, siapa yang menjawab barusan, berdiri. Chu Jiangliu berkata dengan marah, jika orang ini berani memprovokasi saya akan keluar dan membunuhnya. Hongsu gadis itu bertanya, temanku, apakah kamu memiliki keraguan? Pemenangnya akan menjadi pemenangnya. Long Jianxiao berkata dengan dingin, Hongsu, kamu sangat tidak tahu malu. Jelas bahwa saya menjawab dengan benar, tetapi kamu menyesatkan. Berbicara tentang surgawi kayu jahat hitam guntur dan sutra ulat sutra surgawi bukanlah jawaban yang benar. Saya belum pernah mendengar tentang kayu darah suci dan sutra 9 putaran ini. Bagaimana itu bisa menjadi bahan gukin Anda? Tanyakan pada luthier yang hadir.
Apakah mereka tahu apa itu kayu darah suci dan sutra 9 putaran? Sunyang, tahukah kamu? Long Jianxiao menatap Sunyang. Sunyang tersenyum canggung, saya sangat berbakat dan memiliki sedikit pengetahuan. Saya benar-benar tidak tahu. Long Jianxiao tersenyum bangga, teman saya yang baru saja menjawab saya, jangan mengada-ada. Ucapkan saja 2 nama acak dan Anda bisa lewati. Ada tolong jelaskan kayu darah suci dan sutra 9 putaran ini kepada kami. Ketika Chu Jiangliu mendengar ini, dia segera berkata dengan marah, Long Jianxiao sangat tidak berterima kasih, saya benar-benar ingin menghancurkannya sampai mati. Lin Baiqing dia tersenyum dan berkata, apa yang sulit dari hal ini? Pohon darah suci tumbuh di tempat yang sangat suram, di kuburan massal di bawah tanah dan dengan sisa darah di tanah. Ini berarti bahwa tempat di mana pohon darah suci tumbuh pastilah menjadi tempat yang sangat gelap. Tempat pemakaman terbesar pasti merupakan perbatasan yang dilanda perang. Dengan semak Yinqi, pohon darah suci tumbuh 1 inci setiap 10 tahun, dan setiap inci bernilai 1 juta batu spiritual. Lihat di gukin di tangan Nona Hongsu. Kayu darah suci panjangnya setidaknya 7 kaki dan 1 inci, dan nilainya setidaknya 200 juta batu roh. Adapun sutra 9 putaran. Sebagai Nona Hongsu baru saja berkata, jawaban Long Jianxiao sudah sangat dekat. Memang sangat dekat. Sutra 9 putaran terbuat dari 9 benang sutra surgawi yang dipilih menjadi satu dan disempurnakan menjadi satu menggunakan metode rahasia. Senarnya ditempa oleh metode ini lebih mampu menggetarkan suara langit dan bumi, dan harmoni antara manusia dan piano, kecapi selaras dengan surga, dan surga selaras dengan manusia. Satu helai sutra surgawi bernilai 400 juta spiritual batu, dan total akar udara pada kecapi hampir setara dengan 2,8 miliar batu spiritual. Nona Hongsu, kataku itu benar. Lin Bai selesai berbicara dengan tenang. Hongsu berkata sambil tersenyum ramah, saya tidak menyangka teman ini tahu banyak tentang Qin Dao. Dia bahkan bisa memahami kebiasaan pertumbuhan kayu darah suci. Ini di luar jangkauan gadis kecil ini. Untuk sejujurnya, darah suci kayu dan sutra 9 putaran diberikan oleh teman-teman, dan gadis kecil itu tidak mampu membelinya. Hongsu tersenyum dan berkata, sepertinya teman ini memang ditakdirkan untuk Hongsu, bagaimana kalau kita punya obrolan panjang malam ini? Lin Bai berkata dengan tenang. Dia tersenyum dan berkata, oke. Semua prajurit yang hadir tercengang. Dia menatap Qin di tangan Hongsu dalam keheningan, matanya bahkan menunjukkan keserakahan. Omong kosong. Gukin ini sebenarnya bernilai hampir 3 miliar batu spiritual. Ya Tuhan, kemiskinan telah membatasi imajinasiku. Chu Jiangliu berseru, Saudara Lin, kamu sangat hebat, kamu membual. Kalian semua sangat beralasan dan meyakinkan sehingga aku sangat mengagumimu. Lin Bai tersenyum tipis. Long Jianxiao sangat marah sehingga dia meraung, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah mendengar tentang kayu darah suci dan sutra 9 putaran. Anda hanya mengada-ada. Saya tidak bisa mengampuni Anda hari ini. Long Jianxiao berkata dengan marah. Datanglah kemari. Baru saja, Long Jianxiao dengan sengaja meminta Lin Bai untuk menceritakan asal-muasal kayu darah suci dan sutra 9 putaran, dan melalui suara, dia menemukan kamar pribadi Lin Bai. Sekarang Long Jianxiao menuju Yajian. Bab 425, apakah orang itu? Di sini juga. Baru saja, ketika Lin Bai sedang berbicara tentang kayu darah suci dan sutra 9 putaran, Long Jianxiao, Qian Yun, dan Wan Yanxuan menemukan kamar pribadi Lin Bai dengan bantuan suara mereka. Pada saat ini mereka sedang terburu-buru karena marah. Jika kamu berbicara omong kosong, aku pasti akan memperlakukanmu seolah-olah darahmu telah tumpah di Feng Yuefang hari ini. Long Jianxiao meraung berulang kali. Chu Jiangliu tampak galak dan mengutuk dengan marah, Made, kedua bajingan ini sedang mencari kematian. Lin Bai, duduk saja dan tonton pertunjukannya, saya akan menangani mereka. Tetapi saat Chu Jiangliu hendak keluar, Sun Qian dan Li Jianxing berdiri di depan Chu Jiangliu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chu, kamu tidak perlu mengambil tindakan untuk masalah sepele ini. Kita bisa pergi dan membunuh mereka. Ibu kota kekaisaran terlalu tinggi. Ini sangat menarik perhatian. Begitu Anda muncul, itu mungkin akan menimbulkan kehebohan. Ayo pergi. Li Jianxing dan Sun Qian keduanya menyarankan. Setelah mendengar ini, Chu Jiangliu berkata, yah, saya tidak bisa memberi pelajaran kepada ketiga pria ini dengan tangan saya sendiri. Ini sangat mudah bagi mereka. Li Jianxing dan Sun Qian berjalan keluar dari kamar pribadi dan memandang Wan Yanxuan dan Qian yang bergegas menuju mereka dengan marah. Yun, Long Jianxiao, Made, apakah kamu yang di sini memuntahkan kotoran? Mencari kematian. Coba kulihat apakah aku tidak merobek mulutmu hari ini.
Ketiga pria itu meraung, dan mereka semua bergegas dan menerkam Li Jianxing dan Sun Qian. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketiga pria ini akan menindas orang lain lagi. Alasan utamanya adalah mereka mendapat dukungan dari Hou Manshan. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Kedua orang ini sudah selesai. Ya, mereka mungkin akan dihancurkan oleh Long Jianxiao. Ini sudah berakhir. Sekelompok prajurit berseru. Hongsu, sebaliknya, terlihat seperti biasa, dia telah melihat bahwa Li Jianxing dan Sun Qian bukanlah orang yang berbicara sama sekali, dan ada dua orang lainnya di kamar pribadi. Kedua orang ini tidak mengambil tindakan, jelas karena ketidaknyamanan mereka. Haha, kakak senior Sun Qian, kamu atau aku duluan. Li Jianxing berkata sambil tersenyum. Ayo kita selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Aku harus kembali dan mengobrol dengan kedua wanita itu. Nenek, kamu tidak boleh main-main di sekte Lingjian. Itu membunuhku. Sun Qian tertawa dan mengutuk. Oke, cabut pedangnya. Li Jianxing dan Sun Qian saling memandang, pedang terhunus, dan cahaya pedang segera bersinar ke segala arah. Sebuah pedang terbentang dengan kuat, seperti pedang langit dan bumi. Seluruh penonton berseru, bagaimana seorang pejuang dengan kekuatan pedang seperti itu bisa menjadi manusia fana. Li Jianxing dan Sun Qian dengan cepat menyerang dan membunuh satu sama lain, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Di antara kilatan pedang dan bayangan pedang, hanya ratapan yang terdengar. Ah! Jeritan terdengar lagi dan lagi. Li Jianxing dan Sun Qian melemparkan Long Jianxiao, Qian Yun, dan Wan Yanxuan dari lantai 2 dengan beberapa serangan pedang. Ketiga playboy ini hanya berada di alam seni bela diri tingkat 5 dan tidak pandai bertarung. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari murid dalam dari Sekte Pedang Roh? Selain itu, Li Jianxing dan Sun Qian masih merupakan elit di antara para playboy dalam. Murid. Ah! Setelah jatuh ke tanah, Long Jianxiao berteriak kesakitan, beraninya kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku, tahukah kamu siapa ayahku? Tahukah kamu siapa kakak tertuaku? Li Jianxing berkata dengan acuh tak acuh, siapa itu? Long Jianxiao meraung dengan marah, ayahku adalah Markis Zhenlong, dan kakak tertuaku adalah Long Fei, kapten tentara terlarang. Kamu mati. Tunggu saja, aku akan pergi mencari saudaraku sekarang. Ketika saudaraku datang, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Long Jianxiao meraung dengan dingin. Oke, cari dia. Aku akan menunggu. Dia hanya kapten tentara terlarang. Siapa lagi dia? Li Jianxing berkata dengan nada menghina. Identitas Li Jianxing dan Sun Qian tidak lagi sama. Mereka sekarang adalah kapten sah tentara terlarang. Mereka memiliki pangkat militer yang sama dengan Long Fei, dan mereka sama sekali tidak takut pada Long Fei. Ayo, ayo, panggil Long Fei, dan aku akan memotongnya bersama-sama. Sun Qian berkata sambil tersenyum bangga. Mendesis. Setelah mendengar kata-kata ini, semua prajurit yang hadir berseru. Ya Tuhan, apakah orang-orang ini begitu terkenal? Apakah mereka benar-benar kapten tentara terlarang? Ahaha, halo, kapten, terima kasih atas kerja kerasmu, kapten. Haha, ketiga pria ini sedang menendang. Sudah aktif pelat besinya. Kamu pantas mendapatkannya. Ketiga pesolek ini sedang mencari kematian. Jika Tuhan ingin kamu binasa, itu harus membuatmu merajalela terlebih dahulu. Banyak pejuang yang tertawa terbahak-bahak saat melihat ketiga pesolek hebat itu dikalahkan. Siapa yang ingin membunuhku? Pada saat ini, sekelompok tentara, sekitar 1000 orang, tiba-tiba menyerbu dari luar Feng Yuefang, dan mengepung lantai pertama Feng Yuefang. Semua orang berseru dan melihat sekeliling. Di belakang sepasang prajurit itu, seorang pria muda dengan wajah bangga masuk. Anehnya, itu adalah kapten tentara terlarang, Long Fei. Yaitu, kakak tertua Long Jianxiao. Li Jianxing dan Sun Qian tercengang. Mereka tidak menyangka Long Fei benar-benar ada di sini. Long Jianxiao buru-buru berlari dan menangis, saudaraku, kakak laki-laki tertua, aku diintimidasi oleh mereka, kamu harus membantuku membalas dendam. Long Fei mendengus dingin, masih ada orang di ibu kota kekaisaran yang berani menggertakku, keluarga panjang. Kalian, yang tidak memiliki penglihatan, berdiri dan tunjukkan padaku. Aku akan memotongmu jika kamu tidak hidup. Long Fei sangat marah sehingga para prajurit di aula sangat ketakutan sehingga mereka gemetar. Ini adalah seorang prajurit, serangan legiun sudah cukup untuk menghancurkan alam ramuan ilahi. Sudah berakhir, kedua prajurit ini sudah mati. Mereka mati, dan mereka akan mati dengan menyedihkan. Ya, para prajurit ini sangat mampu membunuh tanpa mengedipkan mata. Banyak prajurit khawatir. Li Jianxing dan Sun Qian menjadi khawatir. Tapi Li Jianxing dan Sun Qian tampak tenang. Haha, Jenderal Long Fei sangat agung.
Pada saat ini, dengusan dingin datang dari kamar pribadi di lantai 2. Long Fei mendongak dengan bangga. Seorang pria muda dengan wajah tampan keluar dari kamar pribadi. Ketika Long Fei melihat pria ini, dia segera berseru, "Pangeran Chu." Semua prajurit yang hadir tercengang, dan ketika mereka mendengar seruan Long Fei, mereka segera berteriak ngeri. Apa? Pangeran Chu? Apa Pangeran Chu? Apakah dia pangeran militer terbesar di ibu kota kekaisaran sekarang, Pangeran Chu dari istana Pangeran Chu? Dia adalah pangeran militer muda, Chu Jiangliu. Muda pahlawan. Wow, Pangeran Chu sangat tampan. Pangeran Chu, lihat di sini, saya Yan Hong, ingat saya. Chu Jiangliu muncul dan menatap Long Fei dengan dingin, "Jenderal Long Fei, saudaramu menyebabkan masalah di sini. Mengganggu keanggunanku, itu karena kamu tidak disiplin ketat di rumah Zenlonghou, jadi aku akan mengurusnya untukmu." Long Fei diam-diam memarahi Long Jianxiao karena tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara mengacaukan Pangeran Chu? Tetapi ketika Long Fei memikirkannya dengan hati-hati, aturan keluarga istana Pangeran Chu sangat ketat. Bagaimana dia bisa membiarkan Pangeran Chu datang ke tempat kembang api ini? Long Fei berkata dengan tenang, "Pangeran Chu, saya ingat pangeran tua pernah berkata bahwa anak-anak keluarga Chu tidak boleh datang ke tempat seperti ini dengan kembang api. Bagaimana kalau saya bertanya kepada pangeran tua apakah ada aturan keluarga seperti itu?" "Kamu gila, Long Fei, jangan gunakan ayahku untuk menekanku, dia tidak bisa mengendalikanku sekarang," kata Pangeran Chu dengan marah. "Benarkah? Kalau begitu aku akan memberitahu pangeran tua itu sekarang dan membiarkan dia melihat seperti apa rupa putranya." Long Fei tersenyum bangga dan hendak keluar dari Feng Yuefang. Chu Jiangliu sedang terburu-buru. Jika pangeran tua istana Chu tahu tentang datang ke Feng Yuefang, diperkirakan ketika Chu Jiang kembali, dia pasti akan dipukuli dengan kejam, dan dia harus berlutut di aula leluhur selama sebulan. Alasan utamanya adalah Chu Jiangliu kini menjadi pangeran istana Chu, jika dipukul oleh ayahnya, akan memalukan jika beritanya tersebar. Chu Jiangliu tampak cemas dan buru-buru berteriak, "Oke, pergi dan panggil ayahku, Long Fei, aku bisa menjamin bahwa selama kamu berani pergi besok, pangkat militermu dan semua yang ada di keluarga panjangmu akan hilang." "Long Fei, izinkan saya mengingatkan Anda, saya tidak datang sendiri," kata Chu Jiangliu sambil tersenyum, menunjuk ke Yajian di belakangnya. Ketika Long Fei mendengar apa yang dikatakan Chu Jiangliu, dia mengabaikannya. Namun, Long Fei memikirkannya dengan hati-hati. Di seluruh ibu kota kekaisaran, selain putri tertua, siapa lagi yang memenuhi syarat agar Chu Jiangliu menemaninya secara pribadi? Memilikinya. Memiliki. Long Fei memikirkan seseorang. Yang mana di medan perang selatan, jenius tak tertandingi yang mampu mengalahkan ribuan tentara, dan pendekar pedang tiada taraf yang membelah ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue dengan satu pedang. Memikirkannya, wajah Long Fei ketakutan, dan dia menatap Chu Jiangliu dengan keringat di kepalanya. "Chu Jiangliu, apa yang kamu katakan? Apakah orang itu di sini juga?" Bab 426 Siapa ini? Long Fei terkejut dan berseru, "Chu Jiangliu, apa yang kamu katakan? Apakah orang itu di sini juga?" Ketika dia menyebutkan orang itu, Long Fei gemetar dan matanya penuh rasa hormat. Bahkan lebih malu-malu. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum bangga, "Kamu takut, sekarang kamu tahu kamu takut." Hahaha. Chu Jiangliu tertawa liar. Long Fei bertanya dengan cemas, "Pangeran Chu, aku tidak bercanda." Para prajurit di Feng Yuefang semua bingung dan saling memandang. "Yang itu, yang mana? Anda harus menjelaskannya. Siapa yang masih di kamar pribadi?" Bahkan Long Fei sangat takut hingga dia berkeringat. "Ya, siapa yang bisa mewujudkannya?" Militer muda Tuan Chu Jiangliu menemaninya, dan dia sangat ketakutan sehingga Long Fei berkeringat tanpa muncul. "Siapa ini?" Banyak prajurit melihat ke ruangan elegan di belakang Chu Jiangliu. Hahaha. Chu Jiangliu tertawa liar karena bangga. Melihat Long Fei kempes, Chu Jiangliu sangat gembira. Dalam hal pangkat militer, Chu Jiangliu beberapa pangkat lebih tinggi dari Long Fei, tetapi Long Fei melakukan pangeran tua untuk mengalahkan Chu Jiangliu, yang membuat Chu Jiangliu sedikit tidak senang. Dia memiliki kemampuan lebih dari pangkat militernya. "Jika Anda memiliki pangkat militer yang lebih tinggi, Anda harus memanggil saya, Pangeran Chu, dengan hormat." Melihat Chu Jiangliu menertawakan dirinya sendiri dan tidak menjawab kata-kata Long Fei juga tampak malu dan segera meraung, "Pangeran Chu, jangan coba-coba menipuku di sini. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa sampai ke tempat yang kotor seperti itu? Tempat, kamu tidak bisa membuatku takut." Meskipun Long Fei berkata dengan tegas, hatinya masih bergetar. Bagaimana jika itu benar-benar datang? Metode orang itu terlalu sulit untuk ditangani Long Fei.
Long Jianxiao menjadi tidak sabar saat ini dan meraung dengan marah, "Oh saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Tentara keluarga panjang, maju terus dan kalahkan dua prajurit yang melukaiku." Ya, ketika Long Jianxiao mendengar apa kata Long Jianxiao, dia segera bergegas ke lantai 2. Bustar tua itu tampak sangat cemas. Jika para prajurit ini menyerang ke depan, mereka akan menghancurkan Feng Yuefang. Kakak kedua, tidak. Tepat ketika Long Fei hendak menghentikannya, dia melihat para prajurit sudah melangkah ke lantai 2. Tapi Chu Jiangliu, Li Jianxing, dan Sun Qian tampak tenang dan tidak menghentikan mereka. Long Fei. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba bergema di Feng Yuefang. Klik. Ketika Long Fei mendengar suara ini, dia sangat ketakutan hingga wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan dia melihat ke dalam kamar pribadi dengan ngeri. Itu dia. Long Fei pasti dia. Long Fei tidak akan pernah melupakan suara ini seumur hidupnya. Suara jenius tingkat monster ini. Siapa yang bicara? Apakah ada orang lain di kamar pribadi? Biarkan aku pergi, siapa orang ini? Orang yang menemaninya sebenarnya adalah Pangeran Chu. Siapa di kerajaan Shenwu yang memiliki reputasi sebesar itu? Apakah itu putri tertua atau pangeran saat ini? Sudah kubilang, bahkan jika dia adalah pangeran saat ini, Chu Jiangliu tidak akan menemaninya seperti ini. Lalu siapa orang ini? Semua prajurit di lantai pertama adalah mereka menjadi ngeri dan semua melihat ke arah kamar pribadi di lantai 2. Pada saat ini, di kamar pribadi, seorang pria muda keluar. Ya, itu laki-laki. Banyak pejuang yang menduga bahwa orang yang dapat ditemani oleh penguasa militer muda Chu Jiangliu pastilah seorang lelaki tua yang dihormati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah seorang pemuda. Dan pemuda ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Pemuda ini berwajah tanpa ekspresi, matanya setajam pedang, dan ada bekas rambut putih menjuntai dari rambut hitam di pelipis. Ketika Long Fei melihat pemuda ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Long Fei tersadar, segera berlutut dengan satu kaki, dan berteriak dengan hormat, "Long Fei, Kapten Tentara Terlarang, memberi penghormatan kepada Raja Pedang Berdarah Besi." Tentara keluarga panjang memberi penghormatan kepada Raja Pedang. Memberi penghormatan kepada Raja Pedang. Salam kepada Raja Pedang. Tuan Pedang. Pada saat ini, saat Long Fei berlutut, semua prajurit yang hadir berlutut dan berteriak dengan satu suara. Ketika para prajurit yang baru saja bergegas ke lantai 2 melihat Lin Bai, kaki mereka melemah karena ketakutan, dan mereka terjatuh ke tanah, tidak mampu berlutut. Mustahil. Reputasi Raja Pedang Berdarah Besi begitu menakutkan. Khususnya di kalangan militer, reputasi Raja Pedang Berdarah Besi dipuja oleh hampir seluruh pasukan kerajaan Shenwu. Dengan kekuatan satu orang, dia membatalkan perang di perbatasan selatan, mengalahkan pasukan Tuo Bafeng yang perkasa, dan menebas Tuo Bafeng dengan pedangnya. Mendobrak ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, di istana yang dijaga ketat, di bawah pengawasan kaisar kerajaan Dayue, dia menculik selir kesayangan kaisar. Dia bergegas keluar dari ibu kota kekaisaran, bertarung ribuan mil dengan satu pedang, dan membelah ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue menjadi dua hidup-hidup. Kembali ke kerajaan Shenwu, pisahkan bumi dan jadilah raja. Nama Raja Pedang Berdarah Besi segera menyebar ke seluruh 3 pasukan. Tuan Pedang Tuan. Raja Pedang Berdarah Besi. Dia adalah Lin Bai. Raja Pedang Berdarah Besi, Lin Bai. Ya Tuhan, saya benar-benar bertemu idola saya. Anda tidak terkejut sama sekali. Apakah Anda tidak tahu siapa orang ini? Siapa yang tidak tahu bahwa satu orang membalikkan situasi di perbatasan selatan, memangkas ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue dengan satu pedang, dan Raja Pedang Berdarah Besi Lin Bai? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku terlalu bersemangat untuk berbicara. Bustar tua itu memandang Lin Bai, matanya melebar, napasnya menjadi cepat, dan dia terus berseru dalam hatinya, sayangku, ini adalah kesempatan yang sangat besar, tidak? Saya berpikir untuk datang ke Feng Yuefang saya. Hei, jika saya lebih muda, saya pasti akan menghubungkan Pangeran Pedang dengan saya. Maka bukankah saya akan menjadi peminum pedas dan pedas setiap hari di masa depan? Bustar tua itu patah hati saat melihat Lin Bai sekarang. Ripple. Dia adalah Lin Bai. Long Jianxiao menatap Long Fei dengan mata terbelalak dan bertanya. Long Fei sangat marah dan menamparkan Long Jianxiao, membentur dinding. Lalu dia berkata kepada Lin Bai, Tuan Jian, bawahan saya gagal mendisiplinkan saudara kedua saya. Saya menyinggung Tuan Pedang. Mohon maafkan saya. Long Jianxiao juga merangkak berlutut pada saat ini, dan berkata dengan gemetar, tolong Tuan Pedang, mohon tenang, mohon Tuan Pedang,
mohon tenang, saya tidak berani melakukannya lagi, saya tidak berani melakukannya lagi. Hahaha. Chu Jiangliu meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa liar saat dia melihat Long Fei dan Long Jianxiao. Lin Bai menepuk Chu Jiangliu dengan marah dan berkata, kamu masih tertawa, apakah kamu akan berhenti? Chu Jiangliu kemudian berhenti berbicara, memandang Long Fei sambil tersenyum dan berkata, Jenderal Long Fei, saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa saya sudah melewatimu, kenapa kamu tidak mendengarkanku? Long Fei merasa sangat menyesal. Menyesali. Long Fei merasa sangat menyesal. Dia sedang minum anggur di istana, jadi mengapa dia kehabisan? Dia kehabisan, kenapa dia datang ke jalan Feng Yuefang? Long Fei sangat takut pada Lin Bai. Berdasarkan prestise Lin Bai di militer, jika dia mengangkat tangannya, seluruh legiun kerajaan Shenwu mungkin akan bekerja untuknya. Bahkan jika dia ingin menggulingkan keluarga kerajaan, legiun ini pasti akan mengikutinya sampai mati. Tidak ada keraguan bahwa Lin Bai adalah tentara dan sekarang menjadi dewa perang yang hidup. Lin Bai berkata dengan tenang, Zhenlonghou Mansion penuh dengan orang-orang yang setia. Long Fei, saudara keduamu terlihat seperti ini. Biarkan dia pergi ke militer untuk mendapatkan pengalaman. Dia bisa membersihkan bajingannya. Mungkin dia akan mencapai kesuksesan di masa depan. Mundur. Long Fei berkata dengan air mata berlinang, terima kasih, Tuan Pedang atas pengampunanmu. Saya akan mengirim saudara kedua saya ke kamp militer besok untuk berlatih selama 10 tahun. Jika kurang dari 10 tahun, aku tidak akan pernah membiarkan dia kembali. Aku mengundurkan diri. Ayo pergi. Long Fei berteriak, dan meninggalkan Feng Yuefang bersama para prajurit, dan pada saat yang sama membawa Long Jianxiao, Qian Yun, dan Wanyan Xuan pergi. Long Fei dan yang lainnya keluar dari Feng Yuefang dan menghela nafas lega. Long Jianxiao, Qian Yun, Wanyan Xuan, dan Long Fei semuanya menatap bulan cerah di langit. Mereka berkeringat deras seperti tetesan hujan. Ketika mereka membuka tangan, mereka dipenuhi keringat. Long Fei tersenyum pahit dan berkata, ini sangat berbahaya. Jika Pangeran Pedang menunjukkan keganasannya, kita semua akan mati. Long Jianxiao berkata dengan tercengang, saudaraku, aku tahu aku salah. Long Fei berkata, besok pergi saja ke kamp militer. Ini perintah dari Pangeran Jian. Saya tidak dapat membantu Anda. Ya, saya akan pergi besok. Long Jianxiao mengangguk. Bab 427, Keindahan Menakjubkan di Dunia. Di perjamuan istana. Putri tertua baru saja pergi untuk menjelaskan kepada Bai Huatian identitas kepala keluarga Su, dan kembali ke perjamuan untuk mencari Lin Bai. Tapi tidak ada jejak Lin Bai. Hah? Kemarilah, di mana permaisurinya? Tanya Putri sulung sambil menarik seorang Kasim. Selir. Aku bahkan tidak tahu. Kasim itu menggigil ketakutan dan berlutut di tanah. Bohong, percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Putri tertua menyipitkan mata indahnya dan berkata dengan niat membunuh. Putri sulung, kasihanilah aku, putri sulung, kasihanilah aku. Aku benar-benar tidak tahu kemana permaisuri pergi, tapi aku melihat Pangeran Chu menarik permaisuri ke arah Feng Yuefang. Kasim itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat sebanyak-banyaknya dan berkata dengan gemetar. Apa itu Feng Yuefang? Tanya putri sulung lagi. Ding. Pertanyaan ini hanyalah sebuah proposisi, Kasim kecil ini menyedihkan. Dia hanya bisa tersenyum pahit, gigit jari dan berkata, Feng Yuefang adalah tempat romantis terbesar di ibu kota kekaisaran. Ini adalah tempat untuk menemukan wanita, tipe wanita yang bisa bersenang-senang denganmu demi uang. Setelah Kasim kecil selesai berbicara, dia dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang datang dari putri tertua, seperti cahaya dingin dari pedang tiada taraf yang terhunus. Saya mengerti, pergilah dan panggil Kapten Tentara Kekaisaran. Putri tertua melambaikan tangannya dan memecat Kasim itu. Kasim itu segera pergi dengan perasaan lega. Setelah beberapa saat, San Fang datang dengan sikap serius, salam untuk putri tertua. Wajah cantik putri tertua tampak dingin, Sang Fang, segera hitung 1 juta pasukan terlarang dan ikuti aku ke suatu tempat. 1 juta pasukan terlarang. Ketika San Fang mendengar nomor ini, dia terkejut dan bertanya, kapan itu terjadi, Tuan Putri? Apakah kerajaan Dayue kembali lagi? Tidak. Putri menggelengkan kepalanya. Lalu kemana kita harus membawa pasukan sebanyak itu? Bifang bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yuefang. Putri tertua berkata dengan dingin, aku memerintahkanmu untuk bersiap selama 1/4 jam. Jika kamu belum siap setelah 1/4 jam, kamu dapat memenggal kepalamu dan meletakkannya di gerbang kota. Saya akan mematuhi perintah. Tidak ada pihak yang berani melakukannya. Bertanya, buru-buru menjawab, dan segera pergi untuk memobilisasi pasukan kekaisaran. 1/4 jam kemudian, 1 juta pengawal istana berbaris di luar istana.
Ayo pergi. Putri tertua menaiki kuda perangnya dan meninggalkan kota kekaisaran dengan 1 juta pasukan. Lin Bai berdiri di lantai 2, dan seluruh penonton memandang Lin Bai seolah-olah mereka ketakutan. Dialah yang sendirian membalikkan kekalahan dalam pertempuran di wilayah selatan. Dialah yang hampir membelah kota kekaisaran kerajaan Dayue dengan 1 serangan pedang. Wow, aku tidak bermimpi, aku benar-benar melihat Raja Pedang Berdarah Besi. Di dalam gedung, banyak prajurit menatap Lin Bai, menatap tajam, seolah-olah mereka melihat harta langka yang akan hilang dalam sekejap mata. Bustar tua itu juga memandang Lin Bai seolah dia bodoh. Ini mungkin tamu paling terhormat yang pernah dikunjungi Feng Yuefang sejak didirikan, kata Bustar tua itu dengan kaget. Ketika Chu Jiangliu melihat seluruh penonton memandang Lin Bai dalam diam, dia segera berkata dengan tidak senang, apa yang kamu lihat? Saya mencongkel matamu. Nyonya, Tuan Pedang baru saja menang. Bisakah Anda mengatur Tuan Pedang dan Hong Su untuk melakukannya? Bagaimana dengan gadis itu? Bustar tua itu diingatkan oleh Lin Bai, dan dia segera sadar kembali, dan berkata dengan terkejut, ya, ayolah, Tuan Pedang, silakan masuk. Tuan Pedang, bisakah Anda mendaftar ke toko? Nama saya, Anda adalah seorang pembudidaya pedang, jadi ilmu pedang Anda pasti hebat. Lin Bai tersenyum tak berdaya. Lin Bai sendiri tidak menyangka kemunculannya akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Hong Su tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah Raja Pedang Berdarah Besi yang menjadi terkenal akhir-akhir ini. Aku sudah lama mengagumi namanya. Lin Bai tersenyum ringan, aku khawatir nama kecilku adalah tidak layak disebutkan di depan gadis itu. Hong Su berkata ringan. Dia tersenyum dan berkata, ada banyak orang di sini dan ini bukan tempat untuk berbicara atau berbisnis. Hong Su pergi ke kamar untuk mandi dulu. Pangeran Jian bisa datang kapan saja. Bustar tua itu mengirim Hong Su ke lantai 3 dan berkata sambil berjalan, Nona Hong Su, Pangeran Pedang adalah seorang jenius yang langka. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Hong Su terkekeh dan berkata, oke, aku mengerti. Hei, sudah selesai. Sarang burung pipit, seekor burung phoenix emas hendak terbang keluar dari sini. Ketika Bustar tua itu melihat bahwa Hong Su telah setuju, dia langsung berkata dengan gembira. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Saudara Lin Bai, kamu sangat cantik. Lin Bai berkata dengan senyum tak berdaya, saya hanya sedikit ingin tahu tentang identitas wanita ini. Apakah menurut Anda seorang wanita cantik memegang miliaran gukin? Dia maukah kamu berlama-lama di negeri romansa tanpa alasan? Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, oh, saya mengerti, pria hanya memiliki 2 hobi. Yang pertama adalah memikat wanita dari keluarga baik-baik untuk berhubungan seks, dan yang lain adalah membujuk wanita dari pelacur untuk menjadi baik. Lin Bai mendengar kata-kata Chu Jiangliu segera membuatnya terdiam. Saudara Chu, itu brilian. Seorang pria hanya mempunyai 2 hobi. Yang pertama adalah menyeret gadis-gadis dari keluarga baik-baik ke pengasingan, dan yang lainnya adalah membujuk pelacur untuk menjadi baik. Saudara Chu, itu brilian. Li Jianxing, Sun Qian, dan Wang Hao semuanya menanggapi 2 kalimat ini dan sangat setuju. Chu Jiangliu segera tertawa terbahak-bahak, kamu bercanda, aku telah menjadi wanita romantis begitu lama, dan itu tidak sia-sia. Bustar tua itu turun saat ini dan berkata kepada Lin Bai, oh, Tuan Pedang baru saja dirawat kamu pelan-pelan ya. Jangan khawatirkan orang kecil sepertiku. Aku akan membawamu ke kamar kerja Nona Hong Su. Ayo pergi. Lin Bai mengangguk ringan. Chu Jiangliu tersenyum dan berkata, Saudara Lin, kamu naik dan bermain, dan kami akan bermain di sini. Lin Bai tersenyum sedikit. Nyonya tua itu membawa Lin Bai ke lantai 3, dan pada saat yang sama berkata, Pangeran Pedang, gadis Hong Su kita adalah gadis yang baik, tolong jangan sakiti aku, hehehehe. Lin Bai tersenyum pahit. Nyonya tua melanjutkan, ketika Nona Hong Su pertama kali datang ke tempat saya tahu bahwa dia bukan orang biasa, dan dia pasti akan menjadi seorang putri di masa depan. Lagi pula, Tuan Pedang, saya tidak membual, Nona Hong Su dengan sosok dan penampilannya, bahkan di ibu kota kekaisaran yang besar ini, dia adalah yang paling cantik. Mereka semua adalah selir di istana, dan putri tertua di dinasti tidak 1/10.000 sebaik dia. Apakah itu berlebihan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pangeran Pedang, jangan percaya. Saat kamu naik dan dia membuka cadar, kamu akan mengetahui seluruh wajahnya saat kamu melihatnya, Bustar tua itu terus berkata. Kami di sini. Bustar tua itu berjalan ke pintu kayu mahoni dan mendorongnya hingga terbuka. Perabotan di dalam rumah sangat elegan, dengan rempah-rempah yang terbakar di atas meja dan aromanya yang menggugah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, Bustar tua itu tersenyum. Turun dan temukan Chu Jiangliu.
Dia secara alami akan menghadiahimu uang, kata Lin Bai ringan. Oh, Tuan Pedang, apa yang Anda katakan di luar konteks? Anda tidak ingin memberi hadiah uang, jadi tidak apa-apa. Anda bisa mengobrol perlahan dengan Nona Hongsu. Bustar tua itu tersenyum seperti sekuntum bunga. Nyonya tua itu pergi dan pintunya tertutup rapat. Terdengar suara cipratan air pelan di dalam ruangan. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sosok cantik keluar dari bak mandi di balik layar. Layar ini berlubang. Melalui layar, Lin Bai bisa sedikit melihat sosok Hongsu yang anggun dan kulit mulus seputih salju, yang membuat orang-orang memimpikannya pada pandangan pertama. Hongsu mengenakan jubah mandinya, keluar dari layar, dan melihat Lin Bai. Hari ini dia tidak mengenakan kerudung. Lin Bai langsung melihat wajahnya, dan hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak di dalam hatinya, apakah ada wanita cantik di dunia ini? Kecantikan Hongsu berbeda dengan Ye Suxin dan Putri Chang. Hati Yesu bangga. Dia keluar dari Miracle Ridge dan telah dihormati sejak dia masih kecil. Dia seperti burung phoenix yang bangga, memberi orang perasaan tidak terjangkau dan membuat semua pria di dunia berlutut di kakinya. Putri sulung adalah Ying. Putri sulung tidak kalah dengan laki-laki. Ia memiliki jiwa kepahlawanan yang unik dan memikat. Jiwa kepahlawanan seperti ini dapat dengan mudah menggugah hasrat laki-laki untuk menaklukkan. Bahkan Tai Haitang yang pernah dilihat Lin Bai sebelumnya. Tai Haitang itu liar, dan ada keindahan liar dalam dirinya, seperti seorang pemburu dari kedalaman hutan, berpengalaman, penuh keliaran, tak kenal takut terhadap langit dan bumi. Dan pigmen merah berbeda dengan mereka. Unsur merah itu lembut, seperti kelembutan air, kelembutan seperti ini dapat mencairkan seluruh es dan salju di dunia, dapat membuat iblis pembunuh berbalik, dapat membuat biksu tua yang telah menganut agama Buddha selama ribuan tahun terjerumus ke dalam dunia manusia, dan dapat membuat pendekar pedang terkuat di dunia menjatuhkannya. Hongsu memiliki wajah yang lembut, sedikit senyuman di bibirnya, dan sepasang mata cerah yang seolah mampu menyapu seluruh kegelapan di dunia. Bab 428 5 puncak dan 9 halaman. Kami datang, kata Hongsu sambil tersenyum tipis. Senyuman itu seperti bunga persik yang sudah lama tertutup salju. Setelah turun salju, ia mekar penuh dan begitu indah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, seseorang pernah mengatakan sesuatu kepadaku, dan sekarang aku mengerti sedikit. Hongsu Xiao bertanya, kata-kata apa? Lin Bai berkata, dia mengatakan bahwa senjata paling ampuh di dunia tidak pernah itu bukan pedang, tapi senyuman seorang wanita. Saat aku melihatnya hari ini, rumor itu ternyata benar. Hongsu tersenyum menawan, haha, apakah Tuan Pedang memujiku? Silakan duduk. Lin Bai dan Hongsu duduk. Melihat ke bawah, di bawah jubah mandi Hongsu, sepasang kaki batu giok yang halus dan lembut terlihat samar-samar. Duduk tanpa alas kaki, Lin Bai melihat sol Hongsu begitu putih, lembut dan indah, dan sangat merasakan bahwa wanita ini sungguh cantik. Bencana. Bahkan Yuzu pun penuh godaan bagi laki-laki. Pangeran Pedang, tidak baik melihat orang seperti ini. Hongsu tersenyum ringan dan menarik jubah mandinya untuk menutupi tungkai dan kakinya yang indah. Lin Bai tersenyum canggung, akulah yang tiba-tiba. Hongsu berkata dengan ringan, saya melihat alis Tuan Pedang kusam. Meskipun dia tersenyum, dia tidak bisa menahan senyum. Tapi ada sesuatu yang tak terkatakan di hatinya. Jika Hongsu bisa dipercaya, kamu bisa memberitahuku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, memang ada beberapa hal yang tidak dapat aku pahami. Hongsu bertanya, ada apa? Lin Bai berkata dengan lembut, sejak Nona Hongsu mengatakan itu, baiklah, izinkan saya membicarakannya. Kebetulan tidak ada yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Beberapa waktu lalu, perang pecah di perbatasan selatan. Senwu kerajaan lemah dan tidak punya bala bantuan. Saya tidak punya pilihan selain pergi. Dia memasuki ibu kota kekaisaran kerajaan Dayue, menculik seorang wanita dari istana, dan mengancam kerajaan Dayue untuk menarik pasukannya. Insiden ini bertentangan dengan keinginan dari para penanam pedang, dan saya masih tidak bisa melepaskannya. Saya pikir saya melakukan sesuatu yang salah, saya harus melakukannya. Anda dapat menggunakan metode lain untuk menyelesaikan masalah ini, daripada menggunakan wanita yang tidak berdaya. Lin Bai berkata dengan ringan. Hal ini selalu menjadi simpul di hati Lin Bai. Menggunakan seorang wanita untuk mengancam kerajaan Dayue membuat Lin Bai merasa malu. Hongsu berkata dengan tenang, Pangeran Pedang menganggap metode ini memalukan, tetapi Hongsu menganggap Pangeran Pedang adalah seorang pahlawan. Di mana pahlawan itu? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Hongsu berkata dengan enteng, seorang kultivator pedang yang sombong, seorang pejuang dengan prinsipnya sendiri, bersedia melepaskan semua kejayaannya, semua kesombongannya, semua prinsip dan intinya untuk melindungi keselamatan suatu negara ketika negara tersebut akan melakukannya. Bertahan hidup.
Apakah ini mungkin? Tidak bisakah kamu dianggap pahlawan? Tuan Pedang, segala sesuatu di dunia ini relatif. Jika Tuan Pedang tidak menculik selir Yun, dapatkah Tuan Pedang membayangkan betapa menyedihkannya kerajaan Shenwu nantinya? Akan kacau balau, mayat berserakan di mana-mana, sungai darah, puluhan ribu orang meratap, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, seperti anjing-anjing berduka yang mengungsi untuk berlindung di negeri ini. Pangeran Pedang rela meninggalkan segalanya. Jika seorang kultivator pedang bahkan tidak bisa menyelamatkan negaranya sendiri, maka kultivator pedang macam apa dia? Jadi, Hongsu percaya bahwa Pangeran Pedang tidak perlu memperlakukan masalah ini seperti ini. Melindungi keluarga dan negara kami adalah salah satu niat awal kami dalam berlatih seni bela diri. Lin Bai merasa lebih baik setelah mendengar penjelasan Hongsu. Lin Bai tersenyum dan berkata, mungkin. Pangeran Jian, tolong berhenti memikirkannya. Anda melakukan hal yang benar. Jika Pangeran Jian sangat kesal, Hongsu dapat memainkan King Ping Le untuk Anda. Hongsu King berkata sambil tersenyum. Segera, Hongsu berjalan menuju Guqin, menekannya dengan tangan gioknya, dan suara indah terdengar dari Guqin tersebut. Lin Bai sangat mabuk setelah mendengar ini. Pianomu ini tidak sederhana, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Hongsu terkekeh dan berkata, kayu darah suci dan sutra 9 putaran diberikan oleh orang lain, dan barang-barang lainnya semuanya dibeli oleh Hongsu sendiri. Itu bukan barang berharga. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak berharga. Guqin ini harus dianggap sebagai senjata spiritual kelas 9. Jika orang luar mendengar kata-kata Lin Bai lagi, dia pasti akan berteriak karena terkejut. Guqin adalah senjata spiritual kelas 9. Hongsu tersenyum dan berkata, Pangeran Pedang memiliki penglihatan yang bagus. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya benar-benar penasaran. Mengapa wanita cantik seperti Anda, yang tidak kekurangan uang dan tidak kekurangan ketenaran, berada di tempat romantis ini? Tinggallah. Hongsu berkata sambil tersenyum, apakah Pangeran Pedang ingin tahu tentang pengalaman hidup Hongsu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tertarik dengan Guqin Anda, dan saya sangat ingin tahu pemiliknya siapa bisa memainkannya. Siapa orang ini? Hongsu tersenyum dan berkata, Hongsu hanyalah gadis kecil biasa. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak melanjutkan bertanya. Tingkat budidaya Pangeran Pedang saat ini hampir mencapai alam ramuan ilahi setengah langkah. Aku ingin tahu apakah dia memiliki rencana pelatihan di masa depan. Hongsu bertanya sambil tersenyum. Saya belum tahu. Masih banyak hal yang harus dilakukan di Shenwu. Kata Lin Bai ringan. Hongsu tersenyum dan berkata, lalu mengapa Hongsu tidak memberi Lord Sword pilihan dan pergi ke Miracle Ridge? Lin Bai mengerutkan kening pada Hongsu dan bertanya, kamu ingin aku pergi ke Miracle Ridge? Haha. Sambil berbicara, Hongsu berjalan ke tempat tidur, mengeluarkan sebuah tiang emas, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Saya ingin mengundang Anda. Lin Bai melihat tiang emas di tangan Hongsu dan berkata dengan heran, apakah Anda dari Senji Ridge? Hongsu tersenyum tipis dan berkata, salah satu dari 5 puncak dan 9 halaman di Senji Ridge, Tian seorang murid Yin Yuan. Lin Bai perlahan mengambil tiang emas itu, membukanya, dan membacanya. Lin Bai secara pribadi mengakui Anda adalah keajaiban di dunia ini, ahli ilmu pedang. Saya mengagumi Anda untuk waktu yang lama, dan dengan tulus mengundang Anda untuk datang kepada Tuhan. Di Jiling, mari jelajahi puncak seni bela diri dan jalan menuju keabadian. Saya akan bermain piano untuk Anda dan mabuk bersama Anda. Hongsu dari Akademi Tianyin membayar hormat saya. Setelah membaca postingan itu, Lin Bai menutupnya dengan lembut. Hongsu tersenyum dan berkata, sejujurnya, Hongsu juga datang ke sini karena reputasinya. Saya sudah lama mendengar bahwa kerajaan Shenwu memiliki 2 orang jenius yang tiada taraf, satu adalah Duan Changhai dan yang lainnya bernama Lin Bai. Sayang sekali. Duan Changhai telah menjadi akademi ke-9 lainnya yang mengundangmu, jadi Hongsu hanya bisa datang dan menemuimu. Aku tidak menyangka Pangeran Pedang itu memberiku perasaan yang begitu mengejutkan ketika aku melihatmu hari ini. Hongsu berpikir bahwa potensimu mungkin masih lebih tinggi dari Duan Changhai. Kata Hongsu sambil tersenyum tipis. Lin Bai bertanya dengan bingung, apa yang dimaksud dengan 5 puncak dan 9 halaman di punggung Bukit Ajaib? Mengapa kalian semua ingin mengundang orang-orang jenius ke punggung Bukit Ajaib? Hongsu berkata dengan tenang, 5 puncak dan 9 halaman akan menunggu Anda untuk datanglah ke Miracle Ridge. Mengerti. Adapun mengapa kami mencoba yang terbaik untuk mengundang para jenius ke Miracle Ridge, itu mungkin karena keluhan dan kebencian di antara 9 halaman. Haha, Miracle Ridge tidak semudah itu untuk dipusingkan. Tuan Pedang, Anda harus datang ke Tianyin. Rumah sakit. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, sayangnya, saya juga menerima surat undangan beberapa waktu lalu.
Saat dia berbicara, Lin Bai mengeluarkan sebuah kiriman perak dari tas penyimpanannya. Tiang perak di Culong Yuan berasal dari Diao Cheng, sial. Sial, lelaki tua ini datang ke sini selangkah lebih awal. Hong Su mengerang marah saat melihat tiang perak itu. Hong Su tersenyum dan berkata, kalau begitu Tuan Pedang, apa pilihanmu? Culong Yuan atau Tianyin Yuan? Hong Su tersenyum, matanya yang cerah penuh kelembutan dan harapan. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, jika saya memilih Tianyin Yuan, manfaat apa yang akan didapat? Hong Su mendengar ini dan tersenyum lemah lembut, Anda dapat memperoleh manfaat apapun yang Anda inginkan. Melihat ekspresi lemah lembut di wajah Hong Su senyum, seperti domba kecil yang dimanipulasi, membuat hati Lin Bai bergetar dan darahnya melonjak. Bab 429, Lari Cepat. Lin Bai berkata dengan malu, saya tidak tahu apapun tentang punggungan ajaib, jadi saya tidak tahu rumah sakit mana yang harus dipilih. Mengapa Anda tidak membicarakannya setelah saya pergi ke Gunung Ajaib? Hong Su terkekeh, oke. Setelah berbicara tentang bisnis, tiba-tiba ada rasa malu di ruangan itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Lin Bai. Mendengar ini, wajah cantik Hong Su memerah, dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Tiba-tiba, terjadi keributan di lapangan Feng Yue. Lin Bai dan Hong Su terkejut dan saling memandang. Tahukah kamu bahwa kebisingan besar di lantai 2 Jiangchu tidak menyenangkan? Oh, halo, Chu Wang Ye, kamu bisa menyelamatkan Feng Yue Fang kami. Yang mulia telah mengirim 1 juta resimen ke alun-alun angin dan bulan. Anak laki-laki pemilik toko kali ini buru-buru berlari ke depan aliran Sungai Chu untuk berkata. Aliran Sungai Chu mendengarkan Putri Panjang datang, tiba-tiba anggur ketakutan setengah bangun. Sialan, ayo pergi. Chu Jiangliu berlari ke dalam rumah dan berlari keluar bersama Li Jianxing dan Sun Qian. Apa yang terjadi, kakak Chu? Aku benar-benar bermain teka-teki dengan Xiao Huahua. Li Jianxing berkata dengan tidak senang. Sun Qian juga berkata dalam keadaan mabuk. Aliran Sungai Chu berkata dengan marah, masih kentut, Puteri Panjang datang. Apa? Sebut saja Lin Bai. Ayo pergi. Li Jianxing, Sun Qian, dan Wang Hao setengah sadar. Mereka bergegas ke lantai 3. Bang bang bang. Datang ke pintu gadis itu, ingin mengetuk. Lin Bai datang untuk membuka pintu dan bertanya, mengapa kalian berempat begitu terburu-buru? Aliran Sungai Chu berkata, jangan terburu-buru, ketika kalian sedang terburu-buru. Li Jianxing berkata, jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Sun Qian berkata, Lin Bai, putri tertua ada di sini. Lin Bai tertegun dan melihat ke aliran Sungai Chu. Aliran Sungai Chu berkata, oh, jangan lihat, lari. Lin Bai bertanya, mengapa aku ingin menyelinap pergi? Saya di sini bukan untuk bersenang-senang. Saya di sini hanya untuk mendengarkan musik. Memang benar kamu menyelinap pergi dengan cepat. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Memang benar, Lin Bai Yuan tidak pernah berpikir untuk mencari seorang wanita. Lin Bai tidak akan datang jika bukan karena Sungai Chu. Chu Jiangliu memandang Lin Bai dengan kagum dan berkata, baiklah, kamu mempunyai benih untuk menemukan seorang wanita yang begitu segar dan halus. Anda juga orang pertama di zaman kuno dan modern. Aku mengagumimu. Aku menyelinap pergi. Jika putri tertua menangkapku, beritahu ayahku bahwa pantatku akan mekar. Tidak apa. Yang penting adalah akulah penguasa Chu. Jika saya akan dipukuli, bagaimana saya bisa menghadapinya? Ucap Chu. Ya, ayo kita kabur juga. Kalau dikembalikan ke klan, kita akan kehilangan muka. Li Jianxing dan Sun Qian juga berkata serempak. Itu semakin menjauh. Chu Jiangliu, Li Jianxing dan Sun Qian berlari ke bawah dengan cepat. Saat mereka hendak bergegas keluar, tiba-tiba sekelompok jenderal dan tentara yang agung masuk keluar pintu dan mengepung lapangan Feng Yue. Apa yang terjadi? Begitu banyak legiun yang datang. Ya, lihat keluar jendela. Jalan-jalan di sekitar lapangan Feng Yue penuh dengan perwira dan tentara. Setidaknya akan memakan waktu beberapa ratus ribu orang. Lebih dari itu, 1 juta legiun. Tamu Feng Yue di lantai pertama berseru berulang kali. Suara marah aliran Sungai Chu berkata, minggir, tidak tahu siapa aku. Tuan Chu. Saat ini, di belakang barisan jenderal dan laki-laki, seorang wanita berseragam militer dan seorang wanita tampan berwajah dingin memandangi aliran Sungai Chu. Mata Sungai Chu tiba-tiba berubah dan menghirup udara sejuk. Lihat sang putri. Aliran Sungai Chu berkata dengan tergesa-gesa. Putri tertua berkata, sepertinya setelah Raja Chu mewarisi gelarnya, dia bersenang-senang. Dia lupa gaya keluarga Chu-mu. Aliran Sungai Chu memandangi sang putri sambil menangis dan tertawa. Lin Bai turun dari lantai 3. Lin Bai baru saja berjalan ke lantai pertama. Hong Su, yang berada di lantai 3, berlari keluar dengan jubah mandi. Dia berbaring di lantai 3, menatap Lin Bai, tertawa dan berteriak,
Tuan Pedang, jangan lupakan perjanjian kita. Lin Bai mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja, saya tidak akan melupakannya. Mendengar janji Lin Bai, Hong Su menatap Bai Xiao Xiao lagi. Begitu sang putri mendongak, dia bertemu dengan matanya yang cerah dan melihat bahwa dia mengenakan jubah mandi, yang membuatnya marah. Lin Bai menghampiri Putri Panjang, tertawa dan berteriak, Putri Panjang, bagaimana kamu bisa datang? Mata sang putri terbakar, wajahnya hitam, dan dia mengertakkan gigi seolah dia akan memakan Lin Bai Huo. Ayo, ikat menantuku. Jika dia berani melawan, dia akan dibunuh. Putri tertua meraung. Ribuan perwira dan tentara menanggapi suara itu, mengambil tali rami dan bergegas ke Lin Bai. Halo, untuk apa ini? Aku tidak bersalah. Seru Lin Bai. Aliran sungai Chu tergeletak di tanah, dengan suara gembira, haha, suruh kamu lari, jangan lari, sekarang tahu bar yang ganas. Putri tertua menatap aliran sungai Chu dan berkata, Long Fei, kirim penguasa Chu kembali ke istana Raja Chu. Dia akan menambah bahan bakar pada kisah Feng Yuefang dan membiarkan dia ingat untuk menghukumnya dengan berat. Chu Jiangliu memandang sang putri dengan putus asa. Beritahu Tuhan, saya ingin menambahkan bahan bakar untuk memberitahu Tuhan. Aliran sungai Chu putus asa, dan pantatnya diperkirakan tidak akan bisa bertahan dalam beberapa saat. Aku akan menurutimu. Long Fei berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chu, jangan salahkan bawahanmu. Ini adalah perintah sang putri. Sungai Chu tidak bisa tertawa atau menangis. Melihat Li Jianxing, Sun Qian dan Wang Hao, putri tertua berkata, kirim ketiga orang ini ke rumah Bei Feng Hou dan biarkan dia mendisiplinkan mereka sendiri. Pergi. Putri tertua berteriak dengan marah dan membawa pergi Lin Bai. Jutaan tentara datang dan pergi. Rumah Putri Chang. Lin Bai masih terbaring di tempat tidur, dan segera berseru, saya bergantung, untuk apa ini? Jika Anda ingin membunuh atau mengikis, Anda harus memberi saya kejahatan. Pembantu kamar menyala. Lin Bai dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah kamar kerja perempuan. Mundur, kata Putri Sulung. Pelayan itu melangkah mundur dan menutup pintu. Putri tertua memandang Lin Bai di tempat tidur dan melepas baju besinya pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Chang, apa yang kamu lakukan? Saya bukan orang seperti itu. Seru Lin Bai sambil menyusut di sudut tempat tidur. Putri sulung melepas baju dan celananya. Dia menarik Lin Bai keluar dari sudut dinding dan menekannya ke bawah tubuhnya. Kedua hidungnya hanya berjarak 1 inci. Mata Lin Bai menunjukkan kelembutan. Putri tertua, terlepas dari lobi, langsung menciumnya. Bibir merah mendominasi bibir Lin Bai. Lidah harum yang halus masuk ke mulut Lin Bai dan menyedotnya. Api hasrat di tubuh Lin Bai tersulut. Dia ingin menekan sang putri dengan backhandnya, tetapi dia mendapati dirinya terikat pada kematian dan tidak bisa bergerak 1 sen pun. Hanya atas belas kasihan putri sulung. Belakangan, putri tertua mulai menarik pakaian Lin Bai. Lalu ada celana. Akhirnya, mata sang putri menunjukkan sedikit tekad, mengatupkan bibir bawahnya, dan perlahan duduk. Bab 430, belajar fokus pada poin-poin penting. Dini hari berikutnya, Lin Bai membuka matanya dengan bingung, melihat ke bawah, dan melihat jubah berantakan berserakan di lantai, termasuk pakaian dalam wanita dan tali rami. Putri tertua meletakkan kepalanya di dada Lin Bai dan tertidur dengan nyenyak. Dia tidur nyenyak, dan sepertinya dia kelelahan karena tadi malam. Mengangkat selimutnya, Lin Bai melihat tubuh sempurna putri tertua dan noda darah di spray. Yang sangat mempesona. Lin Bai tersenyum dan menyentuh rambut putri tertua, dan berkata dengan lemah, dia lebih tua dariku, yah, dia seharusnya jauh lebih tua. Tebakan Lin Bai benar. Faktanya, putri tertua sekarang berusia 24 tahun. Meskipun dia masih dalam mood for love, dia terlihat sama dengan 18 Lin Bai yang berusia 1 tahun dibandingkan dengan, ada banyak perbedaan. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, bagi seorang pejuang, sangat mudah untuk hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan jika putri tertua sekarang berusia 30 tahun, Lin Bai dan dia masih bisa bersama selama 70 tahun. Terlebih lagi, seiring dengan semakin majunya budidaya seni bela diri, masa hidup dapat ditingkatkan, dan seseorang bahkan dapat hidup hingga usia 200 atau 300 tahun, dewa bela diri legendaris yang maha kuasa dapat hidup selamanya. Keabadian. Lin Bai diam-diam melafalkan 2 kata ini. Kedua kata ini sangat ringan, namun juga sangat berat. Semua pejuang memulai jalur seni bela diri, beberapa melakukannya untuk kekuatan, sementara pejuang lain melakukannya untuk mematahkan belenggu siklus hidup dan mati dan mendapatkan keabadian yang legendaris. Putri tertua sedikit mengernyit, mengeluarkan suara, dan perlahan membuka matanya. Tapi Lin Bai sudah melihatnya, dan berkata sambil tersenyum main-main, selamat pagi.
Putri tertua menatap Lin Bai dengan marah, turun dari tubuh Lin Bai, berbaring di samping Lin Bai, dan berkata, sekarang kamu bebas, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, tidak ada yang akan peduli padamu. Benarkah? Lin Bai bertanya dengan heran. Ya, putri tertua menutup matanya dan sedikit mengangguk. Wajah putri sulung cukup tenang, namun hatinya membara, ia mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya, bajingan, jika kamu berani pergi ke pelacur itu, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Putri tertua segera merasakan Lin Bai bangun. Apakah kau akan pergi? Putri tertua merasa sedikit getir di hatinya dan diam-diam memarahi Lin Bai karena bersikap tidak baik dan tidak adil. Namun saat berikutnya, putri sulung tiba-tiba merasakan sesuatu menekan tubuhnya. Mata terbuka. Putri tertua membuka matanya dengan ngeri, dan terkejut saat mengetahui bahwa Lin Bai sedang berbaring di atasnya, menatapnya dengan senyum cerah di wajah yang sedikit kekanak-kanakan. Jarak antara hidung mereka hanya 1 sentimeter. Apa yang akan kamu lakukan? Putri sulung bertanya dengan gugup. Kamu bahagia tadi malam, tapi aku belum bahagia. Sekarang giliranku. Lin Bai tersenyum tipis dan mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya. Ciuman api menyesatkan yang mengganggu segalanya. Ada warna musim semi di ruangan itu. Segera, risang mencapai sasaran, dan ketenangan kembali ke kamar. Putri tertua jatuh ke pelukan Lin Bai dengan tampilan kecantikan muda, dan berkata dengan lemah, gadis tadi malam lebih cantik dariku. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata dengan ringan. Saya menemukan bahwa Anda benar-benar kompetitif. Saya sangat kompetitif dan ingin menang atau kalah dalam segala hal. Tidak terjadi apa-apa antara saya dan Hong Su tadi malam. Awalnya saya tidak ingin pergi ke Feng Yuefang, tetapi Chu Jiangliu bersikeras menyeret saya ke sana. Yang itu Nona Hong Su bukanlah orang biasa, kata Lin Bai ringan. Ketika putri tertua mendengar ini, dia bertanya dengan heran, itu benar-benar tidak terjadi. Lalu mengapa saya melihatnya mengenakan jubah mandi? Lin Bai berkata dengan marah, bisakah Anda fokus pada poin kuncinya? Poin kuncinya saya, yang kubicarakan adalah Nona Hong Su, bukan orang biasa. Putri tertua berkedip dan berkata, ya, itulah poin kuncinya. Apakah kamu benar-benar tidak terjadi apa-apa padanya? Lin Bai terus tersenyum pahit. Baru pada saat itulah Lin Bai memahami bahwa pria dan wanita memiliki prioritas yang berbeda. Lin Bai jelas ingin memberitahu identitas putri tertua Hong Su, tetapi putri tertua khawatir Lin Bai tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak terjadi apa-apa, kata Lin Bai ringan. Lalu kenapa dia memakai jubah mandi? Kata putri sulung pelan. Itu karena saat aku masuk, dia sedang mandi. Setelah mandi, dia keluar dengan jubah mandi, tapi aku tidak memikirkannya. Yang kupedulikan hanyalah Guqin di pelukannya, kata Lin Bai. Sejujurnya pikiran yang sebenarnya di hatiku. Untung hal itu tidak terjadi. Jangan pergi ke tempat hantu seperti itu lain kali. Juga, jangan main-main dengan Chu Jiangliu. Pangeran ini bukan orang baik. Apakah kamu mendengar itu? Kata putri sulung sambil menatap Lin Bai. Lin Bai mengangguk. Pada saat ini, Chu Jiangliu, yang berada jauh di istana Pangeran Chu dan telah berlutut di luar aula leluhur sepanjang malam, tiba-tiba bersin, sialan, siapa yang memarahiku? Putri tertua bertanya, kamu baru saja mengatakan gadis Hong Su itu bukan orang biasa. Lalu siapa dia? Lin Bai berkata, dia berasal dari Miracle Ridge dan merupakan murid Akademi Tianyin, salah satu dari 5 puncak dan 9 halaman di Miracle Ridge. Kali ini dia datang ke ibu kota kekaisaran untuk mengundangku ke Miracle Ridge. Putri tertua bertanya dengan rasa ingin tahu, dia datang ke sini khusus untuk mengundangmu. Dia tidak merayumu, kan? Lin Bai berkata, tidak ada rayuan. Selain itu, aku menerima surat undangan dari punggung Bukit Senji, dan itu bukan hanya Tianyin Yuan. Apakah kamu masih ingat Diao Cheng, dekan Akademi Naga Muda ketika kita berada di perbatasan selatan? Putri tertua mengangguk, ingat. Kata Lin Bai, dia juga mengundangku ke Miracle Ridge. Putri tertua sangat terkejut. Berkata, kalau begitu kamu bisa pergi ke Xiaolong Yuan, jangan pergi ke Tianyin Yuan, sepertinya itu bukan tempat yang bagus, sama seperti tempat Feng Yue. Lin Bai berkata, tetapi intinya bukan di sini, pernahkah Anda memperhatikan bahwa punggung Bukit Senji mereka tergila-gila mengundang orang-orang jenius ke punggung Bukit Ajaib, dan mereka semua harus bergabung dengan salah satu akademi ke-9. Inilah yang saya bisa, aku belum tahu apa yang paling penting, mengapa akademi ke-9 ingin mengundang orang untuk bergabung. Mengapa harus jenius? Ini pasti ada pertaruhan besar di dalamnya, jika tidak, Akademi ke-9 tidak akan begitu agresif dan mengirim ahli ke 700 kerajaan Lingdong untuk merekrut para jenius untuk bergabung.
Putri tertua mengangguk dalam diam dan berkata, apa yang Anda katakan masuk akal, tampaknya setiap tahun di akhir tahun, para ahli dari Miracle Ridge akan memasuki 700 kerajaan di Timur Lindung untuk memilih para jenius. Seperti yang Anda katakan, Akademi Ke-9 berjuang keras untuk bersaing mendapatkan para jenius. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Yang paling penting adalah, prajurit yang pergi ke Miracle Ridge jarang kembali ke 700 kerajaan di Timur Lindung. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada para jenius ini ketika mereka pergi ke Miracle Ridge. Lin Bei, karena kamu menganggap ada sesuatu yang aneh, maka kamu harus berpikir dengan hati-hati dan memilih pengadilan ke-9 dengan hati-hati. Lin Bei tersenyum dan berkata, ini adalah salah satu dari dua pertanyaan yang saya pikirkan sekarang. Putri tertua bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah dua pertanyaan yang sedang Anda pikirkan. 1. Lalu pertanyaan lainnya. Yang lainnya pertanyaannya adalah, apakah kamu masih bisa menahan lemparanku? Lin Bei tersenyum jahat, berbalik, dan menekan putri tertua di bawahnya. Putri tertua terkejut dan wajahnya penuh kepanikan. Tidak, 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 tidak. Putri tertua memohon belas kasihan dengan panik, tapi Lin Bei tidak ada hubungannya dengan ini.